Juli ini. Sepanjang bulan Juli ini kita berbicara mengenai pemulihan. Dan untuk hari ini, tema yang saya bawakan, judul yang saya bawakan di hari Minggu ini, saudara siapkan catatan Anda, yaitu kita belajar tentang the new me. Ya, ini mohon jadi catatan saudara, tulis baik-baik, judulnya adalah the new me. Ciptaan yang baru, artinya saya yang baru. Oke, saya akan jelaskan tentang area ini. Kita ambil di dalam Ulangan pada pasal 32. Mari kita lihat firman Tuhan Ulangan pada pasal 32, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini menjadi ayat inti yang akan saya ulang-ulang nantinya ya. Ulangan 32, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukung di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Burung Raja Wali memiliki kisah hidup yang luar biasa. Ia merupakan jenis unggas yang tangkas dibandingkan sejenisnya. Sejak muda, burung pemangsa ini hidup keras. Berkelana sendiri, mencari makanan, menggunakan kelebihan membidiknya, yaitu pandangan matanya yang sangat tajam. Ia mampu mencapai kecepatan terbang 300 km per jam. Itulah sebabnya Raja Wali masuk dalam kelompok hewan yang hampir selalu berhasil dalam hal berburu. Raja Wali merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya sendiri dapat mencapai usia 70 tahun. Tetapi untuk mencapai usia atau umur sepanjang itu, seekor Raja Wali harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada umur yang ke-40. Ketika Raja Wali berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua dan sulit untuk membidik sasaran ikan di laut. Paruhnya menjadi panjang dan bengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya sendiri menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkannya pada saat dia terbang. Nah, pada saat itu, Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan, menunggu kematian atau mengalami suatu proses perubahan atau transformasi yang sangat menyakitkan. Proses transformasi ini membutuhkan waktu selama 150 hari. Untuk melakukan transformasi tersebut, Raja Wali harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Raja Wali yang sebenarnya sudah tidak berdaya itu harus mau menjalani proses menyakitkan tersebut demi mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Nah, saudara, proses transformasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang dilakukan adalah Raja Wali harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruhnya tersebut terlepas dari mulutnya. Itu pastinya menyakitkan. Kemudian dia berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Kedua, dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabuti satu persatu cakar-cakarnya. Proses yang berat tentunya. Dan yang ketiga, ketika cakar-cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabuti bulu badannya satu demi satu. 5 bulan kemudian, bulu-bulu Raja Wali yang baru sudah tumbuh kembali. Ini adalah suatu proses yang panjang dan menyakitkan. Namun setelah itu, Raja Wali mulai dapat terbang kembali. Melalui proses yang panjang dan menyakitkan tersebut, dia mendapatkan bulu, cakar, dan paruhnya yang baru. Dengan demikian, Raja Wali tersebut mulai menjalani tambahan 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang kita jalani seperti proses yang terjadi pada burung Raja Wali. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki keunggulan dan kemampuan yang hebat di area kita masing-masing. Tuhan telah memperlengkapi dengan kemampuan dan berbagai talenta. Lalu dalam perkembangan zaman selanjutnya, dalam perjalanan kita selanjutnya, kita berhadapan dengan situasi yang selalu berubah-ubah. Ada berbagai persoalan di sepanjang perjalanan. Dan itu semua telah menorehkan pengaruh kepada cara bersikap dan pengambilan keputusan kita.
tampaknya segala himpitan dan tekanan kehidupan ini, yaitu telah memaksa kita untuk sepakat dengan setiap pola yang ada di dunia ini. Kita seringkali berada di bawah pengaruh keadaan, dan sejujurnya kita kesulitan untuk mengendalikannya, dan itu semakin menambah rumit perjalanan kehidupan kita. Sebagai akibatnya, ada begitu banyak keputusan buruk yang telah kita buat. Ada penyesalan, ada rasa malu, seolah itu semua menjadi belahan jiwa yang menempel kemanapun kita pergi. Kita mulai menghakimi diri sendiri dan menganalisa bahwa diri kita sudah rusak, tidak layak, dan tak ada harapan untuk punya masa depan yang baik. Kalau saya coba review sedikit pelajaran kita di bulan Juli ini, pada minggu pertama kita membahas mengenai imperfect melalui ilustrasi kintsugi, suatu teknik seni memperbaiki keramik yang sudah pecah dengan disambung menggunakan emas tanpa menghilangkan bekas keretakannya, yang justru membuat nilai keramik tersebut menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya, ketika Tuhan memperbaiki setiap kita, Ia tidak pernah, yaitu menghilangkan kejadian masa lalu. Tuhan meyakinkan kita untuk tidak perlu terganggu dengan masa lalu. Kenapa? Karena kita berharga di matanya Tuhan. Lalu kita juga belajar di minggu berikutnya, yaitu mengenai kekuatan yang baru. Pada saat kita mau menantikan Tuhan, ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan, dan salah satunya adalah kekuatan untuk selalu disegarkan dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Nah, minggu ini kita belajar bahwa pemulihan yang Tuhan adakan itu membawa kita menjadi ciptaan yang baru. Karena segala kerusakan yang telah kita buat di dalam perjalanan kehidupan kita tidaklah pernah dapat kita perbaiki sendiri. Kita nggak bisa memperbaiki sendiri. Hanya Sang Maestro yang dapat memperbaiki kerusakan ciptaannya dengan kasih yang berlimpah. Ia mau membawa setiap kita untuk tinggal di dalam Dia. Dalam 2 Korintus pada pasal 5, pada ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, hidup adalah sebuah atau suatu perjalanan yang sukar. Meskipun hidup ini perjalanan yang sukar, tetapi kehidupan tidak pernah berhenti. Kehidupan terus berjalan. Ada berbagai peristiwa akan terjadi di hadapan kita. Entah itu baik ataupun buruk. Nah, kita selalu berusaha hidup dengan mengharapkan yang terbaik. Tetapi sejak pandemi diumumkan, ada begitu banyak orang yang telah kehilangan teman, sahabat, dan keluarga mereka. Dan ini memberikan pengertian bahwa kita tidak pernah tahu kapan hari-hari terburuk kita akan terjadi. Atau seperti apa hari-hari terburuk itu akan terjadi. Atau kapan itu akan terjadi. Nah, hidup itu, saudara, berubah-ubah. Alkitab telah menyatakan di dalam Injil Yohanes pada pasal 16, pada ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Lihat kata-katanya, damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya begini, tidak peduli betapapun luas dan luar biasanya hidup kita. Betapapun kita suksesnya kita, betapa kayanya kita atau berpendidikan atau pandainya kita. Kita semua akan bertemu dengan putaran balik yang akan mencemplungkan kita ke dalam selokan. Kita akan bertemu dengan perkara-perkara yang berusaha melemahkan kita. Kejadian-kejadian yang tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Dan rahasia yang mungkin disimpan selama ini itu yang tersingkap. Dan itu menjadi rahasia yang tidak pernah kita duga, itu yang terlihat ke permukaan. Nah, kita dapat bereaksi terhadap hal itu menjadi sakit hati, kecewa, ketakutan, menjadi stres, dan segala hal yang negatif. Atau malahan sebaliknya. Kita mau mengizinkan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa tersebut untuk kita dipulihkan dan dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, belajar dari Raja Wali, memasuki suatu proses perubahan yang menjadikannya baru. Tuhan ingin agar kehidupan Anda juga dipulihkan dan mengalami kemenangan atas situasi masa lalu yang menyakitkan. Maka hari ini, Saudara yang kasih Tuhan, izinkan Tuhan membawa kita masuk dalam proses pembentukan tersebut seperti Raja Wali tadi. Amin. Mari buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus akan menuntun. Melalui bagian-bagian akan saya jelaskan ini kepada saudara.
yaitu proses pembentukan seperti Raja Wali tadi, untuk kita dipulihkan, yaitu menjadi dinyumi, kita dijadikan pribadi yang baru bersama dengan Tuhan. Ini dia, yaitu dengan jalan yang pertama, jadikan firman sebagai satu-satunya ketetapan. Jadikan firman sebagai satu-satunya ketetapan. Seperti tadi saya katakan, saya akan pakai ayat utama kita untuk sebagai bahan, yaitu referensi setiap ayat yang akan saya pakai. Di dalam Ulangan 32, pada ayat yang ke-9, di sana dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi dia. Saudara, firman Tuhan telah menjaminkan, pada saat Anda percaya pada Yesus, maka sepenuhnya Anda telah dijaminkan menjadi miliknya. Katakan amin untuk kabar baik ini. Anda dapat menolak setiap dakwaan. Ya, karena Anda menjadi milik Kristus, Anda dapat menolak setiap dakwaan si iblis atas masa lalu Anda. Oke, sebab kuasa Tuhan yang hebat itu telah ditempatkan di dalam diri saudara. Oleh sebab itu saya mendorong saudara bahwa percayalah bahwa Anda telah menjadi milik Kristus dan kuasa yang hebat itu telah Tuhan tempatkan di dalam diri saudara. Yohanes menulis di dalam Yohanes 15 pada ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih, lihat kata-katanya, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ke-7 dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saya seringkali menjumpai ada orang-orang yang tidak pernah percaya dirinya bahwa dia berkuasa dalam berdoa. Ada begitu banyak orang Kristen yang katanya sudah bertobat, yang katanya sudah lahir baru, tapi kehidupannya tidak pernah mengalami kehidupan yang besar. Kehidupannya seperti berputar di area bawah saja. Dia tidak pernah mengalami lompatan-lompatan yang besar. Dia tidak pernah mengalami kemajuan atau hidupnya menjadi kesaksian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa doanya dia terbatas, sehingga dia selalu memerlukan doa orang lain untuk menolong dia. Dia selalu mengandalkan, misalkan pendeta yang pernah mendoakan dia dan dia mengalami perubahan. Dia berpikir bahwa hanya melalui pendeta itu sajalah dia akan mengalami perubahan, dia akan mengalami mujizat, dia akan mengalami kemajuan. Sehingga apa-apa yang terjadi atas diri dia akan selalu menghubungi pendeta tersebut. Atau mungkin dia berdoa, minta tolong kepada orang yang pernah mendoakan dia. Nah, menurut dia orang tersebut berarti punya kuasa yang lebih besar dari dia. Dia tidak percaya kepada diri dia bahwa dia telah ditebus. Padahal Alkitab berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang benar, makanya saya katakan, kalau kita memiliki firman sebagai satu-satunya ketetapan, harusnya kita tidak goncang. Harusnya kita berani percaya bahwa saya punya kuasa dan saya bisa memberkati diri saya bisa mengusir setan pergi dari diri saya bisa mengusir kuasa kegelapan, saya mempercayai mujizat Tuhan terjadi bagi hidup saya. Ada sebuah istilah yang mengatakan, yaitu jangan panggil orang untuk bunuh tikus di atas meja makan Anda. Artinya, kalau ada hal-hal di dalam kehidupan Anda, kuasanya telah diberikan kepada Anda nggak perlu orang lain sebenarnya. Anda justru bisa mengatakan kuasa yang terjadi bagi hidup Anda. Pandemi ini untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita punya kuasa untuk berdoa atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dasarnya karena firman Tuhan telah menjaminkan, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja. Dan imanilah firman Tuhan ini. Percayalah kepada firman Tuhan ini. Maka kuasa yang besar akan terjadi bagi kehidupan Anda. Makanya ini merupakan bagian proses yang pertama untuk saudara diubahkan menjadi pribadi yang baru. Kalau selama ini engkau mengandalkan orang, selama ini engkau mengandalkan pendeta, mungkin selama ini engkau perlu tangan pendeta nempel sama engkau. Atau engkau perlu mungkin pegang jas saya, baru saudara bisa mengalami mujizat. Hari ini kita perlu bertobat. Hari ini kita perlu merubah paradigma. Hari ini kita perlu merubah cara pandang kita untuk melihat dengan benar bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kuasa yang besar ada di dalam diri kita. Ada amin. Makanya ini bagian daripada proses yang pertama untuk saudara diubahkan, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat, proses pembentukan yang kedua yang Tuhan jadikan buat setiap kita adalah jadikan Tuhan, ingat kata-kata ini, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya keselamatan. Saya ulangi kembali.
Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya keselamatan. Ulangan 32 pada ayat yang ke-10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, pada saat persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali pikiran kita menjadi liar. Bergerak kemana saja, berusaha mencari pertolongan. Iblis akan selalu mengadakan serangan atas pikiran, agar fokus kita bukan kepada Yesus. Seolah-olah yang lain dapat menjadi keselamatan kita. Sumber keselamatan di tengah keadaan yang tidak aman justru hanya ada pada Tuhan saja. Sebab dikatakan tadi, mata Tuhan selalu tertuju pada umatnya. Dan seharusnya itu menjadi alasan yang kuat untuk kita mempercayai sumber pertolongan hanya dari Tuhan saja. Dalam Yeremia pada pasal 17 pada ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, mungkin selama ini kita telah bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Hal itu membuat kita menjauh daripada Tuhan dan telah menimbulkan berbagai persoalan. Nah, melalui situasi atau keadaan sulit yang saat ini kita sedang hadapi, itu membuat pandangan dan keyakinan kita menjadi terarah kembali kepada Yesus. Saya sering mendapatkan WA untuk membagikan doa rantai agar berdoa bagi satu nama pemimpin. Seolah-olah hanya dari dia sajalah pertolongan akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, doa seperti itu hanyalah menempatkan keyakinan kita untuk menaruh pengharapan kepada manusia. Hai umat Tuhan, yang saya kasihi, pada kesempatan ini, ubahlah doa Anda. Oke, marilah kita berdoa bukan dengan pola yang lama di era new normal ini. Melainkan kita perkatakan agar Tuhan dapat membangkitkan putra-putri bangsa yang rela berjuang bagi keselamatan bangsa ini, mulai dari Papua sampai dengan Aceh. Saya tidak memaksa Anda untuk sepakat dengan saya, melainkan bersepakatlah dengan janji firman-Nya untuk menempatkan satu-satunya keselamatan hanya Yesus, bukan manusia manapun juga. Garis bawahi, ini baik-baik. Saya percaya kuasa doa, saudara. Saya sangat percaya kuasa doa. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan pada saat Israel mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan, bukan memanggil nama manusia manapun. Berdoa untuk pemimpin sah-sah saja, tetapi bukan berarti hanya ada satu pemimpin yang terus-menerus didoakan. Justru melalui situasi pandemi, ketergantungan kita pada Tuhan Yesus Kristus semakin lebih lagi. Sehingga kita punya keyakinan, Tuhan dapat memunculkan banyak pemimpin yang berkualitas serta memiliki hati yang tulus di negara ini. Haleluya. Ada amin. Yang ketiga, proses pembentukan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan adakan bagi setiap orang percaya adalah apa? Jadikan penderitaan sebagai satu jalan kemajuan. Dalam Ulangan pada pasal 32, pada ayat yang ke-11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini merupakan situasi di mana anak-anak burung Raja Wali dibuat tidak nyaman oleh induknya, agar keluar dari sarangnya, yang sarang empuk tadinya, itu dibikin dikebas, agar bulu-bulu terlepas, dan tajam-tajam yang ada di sana membuat anak-anak Raja Wali tidak lagi nyaman di sarangnya, agar mereka diarahkan ke tebing jurang, lalu mereka didorong oleh induknya untuk mereka jatuh ke bawah, seolah-olah itu suatu perbuatan yang keji yang dilakukan oleh induknya. Tetapi induknya tahu bahwa di dalam diri anak-anak burung Raja Wali, mereka punya kemampuan untuk terbang. Justru penderitaan, ketakutan, situasi yang dibuat oleh induk tadi, itu justru membuat mereka mengalami kemajuan yang tadinya cuma diam di sarang. Sekarang mereka bisa terbang di angkasa, bahkan lebih tinggi daripada masalah dari badai yang akan mereka hadapi. Kebanyakan dari kita, pada saat menghadapi situasi sulit, kita mengajukan pertanyaan, why atau mengapa. Misalnya begini,
Mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Mengapa hal ini terjadi kepada saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa mujizat yang diharapkan tidak juga terjadi? Dan lain sebagainya. Mengikut Tuhan bukan berarti kehidupan tanpa persoalan. Pada kenyataannya, Yesus juga mengalami tekanan, pergumulan, dan penderitaan. Nah, jujur saja sebagai hamba Tuhan, saya tidak selalu mengetahui semua jawaban. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Pendeta, apakah berdosa apabila saya berteriak pada Tuhan dan memberitahukan persoalan saya atau rasa sakit yang sedang saya alami ini?" Saya katakan, sama sekali tidak. Kenapa? Karena kamu adalah manusia biasa. Daud juga pernah melakukan hal yang serupa. Dalam Mazmur 13, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Lalu dalam Mazmur 44 ayat 23 dikatakan, "Terjagalah, mengapa engkau tidur? Ya Tuhan, bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami?" Daud berseru-seru pada Tuhan, namun dia tidak mendapatkan jawaban. Seolah-olah Tuhan bersembunyi atau Tuhan ketiduran. Inilah yang seringkali dirasakan oleh mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan. Seolah-olah kok Tuhan diam. Nah, saya beri contoh seperti ini. Sewaktu saya duduk di ruang tamu, saya coba panggil istri saya. Pada saat saya memanggil istri saya, dia diam dan tidak menjawab. Lalu saya berdiri dan saya berusaha mencari. Di mana sih dia? Ternyata pada waktu saya ke belakang, dia ternyata ada di dapur, di luar rumah. Artinya di luar, bagian yang terjauh dari saya. Tentu saja pantas saja dia diam, dia tidak menjawab panggilan saya, karena apa yang saya panggil dia tidak dengar. Karena dia tidak dengar panggilan saya. Nah, bedanya dengan Tuhan adalah ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak mendengar kata-kata kita atau doa kita. Melainkan diamnya Tuhan justru untuk membuat kita berusaha mencari Dia. Penderitaan justru membuat kita mencari Tuhan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang aneh bagi Tuhan. Karena Ia adalah pribadi yang terbiasa dengan penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan mengetahui dan turut merasakan setiap penderitaan yang sedang saudara alami. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai." Lihat kata-katanya, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di balik situasi penderitaan ini, yang sedang kita hadapi dalam badai ini, justru akan memunculkan Anda yang baru, saya yang baru, melalui karakter yang berbeda. Anda akan menyadari betapa singkatnya hidup ini, sehingga waktu-waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, akan kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Sebab saudara, ada waktunya kita tidak dapat beraktivitas lagi. Ada waktunya kita tidak bisa bergerak lagi. Nah, sebelum itu terjadi, biarlah kemajuan kita dapat dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang lain di sekitar kita. Paulus mengatakan ini kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya." Dan saya highlight di sini, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16-nya, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Yang terakhir, saudara, proses atau bagian proses pembentukan yang Tuhan kerjakan untuk membuat kita menjadi yang pribadi yang baru adalah, jadikan ukuran Tuhan sebagai dasar pertumbuhan. Jadikan ukuran Tuhan sebagai dasar pertumbuhan. Dalam Ulangan 32 pada ayat yang ke-12 dikatakan, "Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia." Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah, garis bawahi, Allah kecil tuh ya, huruf A-nya. Dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia.
Salah satu rintangan terbesar untuk menikmati berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah beban rasa malu yang berat. Di awal khotbah sudah saya singgung, rasa malu menjadi bagian yang sepertinya selalu melekat di kehidupan kita di sepanjang masa. Nah sayangnya saudara, banyak orang tidak menyadari kekuatan dari rasa malu ini dan apa yang telah diperbuatnya atas kehidupan mereka. Rasa malu itu mengucilkan kita dan menaruh beban berat atas kita, yang pada akhirnya mengambil masa depan gemilang kita. Namun kabar baiknya adalah, melalui keselamatan dalam Yesus Kristus, kita semuanya telah dibebaskan dari rasa malu. Semua orang mempunyai masa lalu, bukan cuma Anda. Anda bukanlah satu-satunya orang yang malu atas kesalahan dan kekeliruan pada masa lalu Anda. Setiap orang memiliki hal-hal yang ingin mereka lupakan, hal-hal yang ingin mereka tinggalkan, hal-hal yang menghantui mereka sehingga kalau malam sulit tidur nyenyak. Nah persoalannya, seringkali kita membiarkan masa lalu kita membentuk kerangka berpikir kita, membentuk apa yang kita rasakan dan cara berpikir kita. Mungkin perilaku buruk itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin baru saja terjadi tadi malam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa yang lebih besar daripada belenggu dosa yang coba mengikat Anda ini, yang membuat Anda kesulitan, yang membuat Anda terus terikat dalam rasa malu Anda. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan begini, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya beri garis, upah dosa ialah maut, lawannya karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apa yang kita dapatkan misalkan pada saat kita berbuat dosa? Dari ayat ini jelas, ya, adalah kehancuran diri kita sendiri. Jadi, kalau kita masih mau hidup dalam dosa, justru itu hanya membuat kehancuran diri kita sendiri. Tetapi di sisi lain, kasih karunia memberi kita hadiah, yaitu hadiah berharga bagi orang yang benar di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang mencari Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengusahakan agar hadiah tersebut menjadi milik kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memintanya dan kita percaya bahwa telah menerimanya. Saudara, Anda dipanggil untuk tumbuh dengan subur. Anda dipanggil untuk menikmati kehidupan yang bebas. Anda dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tak terbatas dan melimpah-limpah oleh karena Kristus. Perjanjian Lama telah memberikan gambarannya di dalam Mazmur pada pasal 19, ayat 13 dan 14 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, jika Anda hidup di bawah tekanan berasa bersalah, malu, terhakimi, maka Anda tidak bisa bertunas seperti ayat tadi. Anda tidak bisa memerintah dan berkuasa. Alkitab mengatakan, orang benar akan memerintah dalam kehidupan. Tetapi jika Anda tinggal dalam rasa malu, maka Anda tidak berkuasa, tetapi sebaliknya Anda dikuasai. Bukannya mendominasi, justru sebaliknya Anda didominasi oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak memiliki kuasa atau nilai apapun atas kehidupan Anda. Saudara, Anda bisa hidup dengan pikiran bahwa Anda harus merasa bersalah atas hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengabaikan dosa masa lalu Anda. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa ada pengharapan sejati dalam Yesus. Anda seharusnya memusatkan perhatian untuk mengikuti Kristus, bukan menoleh ke belakang dan menyesali apa yang tidak bisa Anda ubah. Rasa malu itu ibarat penjara, tetapi pintu selnya dalam keadaan terbuka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus memanggil Anda untuk mengikuti tuntunan dan arahannya dalam kebebasan, yaitu di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Saya merindukan saudara, biarlah proses ini menjadi bagian yang luar biasa untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Saya closing saudara, saya akhiri khotbah saya. Tidaklah kebetulan bila mana Alkitab memberikan contoh perjalanan kehidupan Raja Wali. Karena setiap orang bisa saja gagal dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi ingatlah ini, mata Tuhan selalu terarah kepada saudara untuk memberikan petunjuk
dan menuntun setiap kita kepada kehidupan yang besar dan kehidupan yang berkelimpahan. Jangan biarkan Allah asing atau segala sesuatu yang bukan Tuhan untuk bersuara dan coba mengendalikan diri kita. Ingatlah bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah ingin menyakiti Anda. Nah, jikalau saat ini kita masuk dalam suatu proses pembentukan Tuhan, percayalah, Tuhan hendak menjadikan Anda pribadi yang baru dan membawa Anda kepada jalan kehidupan yang terus naik ke atas. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Anda akan bisa mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Praise the Lord, haleluya, puji nama Tuhan. Satu ayat terakhir, ini menjadi ayat penutup buat setiap kita dalam Amsal 15 pada ayat yang ke-24. Ini menjadi salah satu ayat kesukaan yang saya hafalkan, bahwa jalan kehidupan orang berakal, jalan kehidupan orang berakal budi itu menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati yang ada di bawah. Catat ayat ini, Amsal 15 pada ayat yang ke-24. Saya ulangi lagi, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Saya berdoa biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang berbahagia. Saya berdoa bulan Juli ini kehidupan Anda dipulihkan. Saya berdoa saudara hari ini menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkemenangan, pribadi yang luar biasa, yang bisa menikmati kehidupan yang besar dan bisa menikmati segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan Anda, menang atas setan dan jadi berkat bagi setiap orang yang Anda jumpai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa hari ini kami boleh mendengar kabar baik. Kami boleh menikmati sukacita. Kami boleh menyadari bahwa Tuhan yang kami kasihi tidak pernah melepaskan pandangannya dari kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau telah memilih kami dari sejak dalam kandungan orang tua kami. Walaupun sering dalam kehidupan kami mengambil keputusan yang keliru, tetapi kasih Tuhan begitu berlimpah. Dan Tuhan ingin selalu memperbaiki kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan, pemulihan yang terjadi atas kami merupakan rencana yang Tuhan kerjakan. Karena kami tidak pernah bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Hanya Engkau sebagai pencipta kami yang bisa memperbaikinya. Makanya kami memperoleh kasih karunia. Itu bukan usaha kami, tapi itu merupakan hadiah yang Tuhan berikan. Dan bagian kami adalah meminta dan mempercayainya bahwa kami telah menerimanya di dalam Kristus. Aku berdoa buat setiap anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui firman Tuhan yang diajarkan di bulan Juli ini, khususnya di hari Minggu ini, mereka menyadari bahwa mereka dikasihi Tuhan, bahwa mereka menjadi orang-orang yang baru, pribadi yang baru. Kalau saudara di rumah Anda, di tempat Anda, saudara ingin didoakan, saudara rindu pemulihan terjadi atas kehidupan Anda, saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara melalui siaran ini. Biar lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan Anda. Karena saya percaya kuasa Tuhan tak terbatas, mujizat Tuhan tak terbatas. Cara-cara bekerja Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Melalui siaran ini, dimanapun Anda berada, di belahan bumi manapun Anda berada, di lokasi yang berbeda dari tempat saya sekalipun, kuasa Tuhan tetap terjadi bagi Anda. Aku berdoa Roh Kudus, agar setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, mereka semua dilawat, mereka semua dijamah, mereka semua dijangkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kuasa Roh Kudus sanggup bekerja dan menjamah kehidupan mereka. Kalau selama ini mereka hanya melihat ke belakang, mereka selama ini diikat dengan rasa malu, rasa bersalah terhakimi. Mereka selalu mengatakan diri mereka rusak, diri mereka tidak layak. Mereka terhakimi itu semuanya karena iblis telah menaruh pikiran yang salah di dalam pikiran mereka. Maka hari ini, oleh darah Yesus, oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan, maka aku berdoa dalam nama Yesus, mereka menjadi pribadi yang baru. Cabut semua rasa ketakutan, rasa bersalah, rasa terhakimi. Semuanya out, semuanya keluar, terlepas dalam nama Yesus atas kehidupan mereka. Hari ini juga terjadi pemulihan. Hari ini juga terjadi kelepasan. Hari ini juga terjadi pembebasan. Hai iblis, engkau yang selama ini coba mengikat anak-anak Tuhan ini. Engkau yang selama ini coba memelegu pikiran mereka. Engkau yang selama ini coba menakut-nakuti mereka, hari ini juga Engkau tidak berkuasa lagi. Maka setiap orang yang mengangkat tangan mereka hari ini, setiap orang
yang mendengarkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, materai darah Yesus ada pada mereka. Mereka diyakinkan, Roh Kudus berbicara bagi mereka, bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka biji matanya Tuhan, bahwa mereka telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, bahwa Tuhan menjaminkan mereka untuk memiliki kehidupan yang besar, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkelimpahan, menikmati setiap janji yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Saat ini juga mereka menerimanya dan mereka meyakininya. Dan mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan telah mengasihi mereka. Saat ini juga terimalah dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Engkau menjadi pribadi yang baru. Engkau menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Beban, pergumulan, permasalahan, masa lalu yang pernah kau hadapi, itu tidak pernah menghalangi kehidupan Anda. Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan mengangkat Anda menuju ke atas untuk saudara mengalami kehidupan yang besar, kehidupan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you Lord Jesus. Mereka dijamah, mereka diberkati. Maka di akhir sesi ini, aku berdoa Tuhan berkati bangsa ini. Bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa di Indonesia, Tuhan terbitkan putra-putri bangsa yang memimpin bangsa ini dengan luar biasa, dengan hati yang tulus untuk menyelamatkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan menerbitkan para pemimpin yang luar biasa, para pemimpin yang dahsyat. Tangan Tuhan bekerja karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bergerak di dalam sejarah dan Engkau juga yang menyatakan lawatan atas bangsa kami bisa melewati masa pandemi ini menjadi bangsa Indonesia yang luar biasa. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Apapun yang mereka korbankan digantikan luar biasa. Berkati secara dahsyat dan ajaib. Berkati tangan-tangan mereka yang turut membantu di dalam pelayanan-pelayanan secara online ini. Apa saja mereka telah korbankan, Tuhan Yesus. Aku berdoa tangan-tangan mereka diberkati. Dikembalikan lipat kali ganda. Berkati mereka, hati mereka berbahagia, hati mereka bersuka cita. Aku percaya Tuhan, dalam membangun gereja ini, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bersedia mau bersama-sama membangun pelayanan ini untuk menjadi pelayanan yang berkualitas, menjadi pelayanan yang luar biasa. Gereja ini milik Tuhan. Zion Church of Christ adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya rencana besar dan caranya dengan cara Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah submit, tunduk mengikuti arahan Tuhan dan kami mengikuti untuk bergerak sesuai dengan rencanamu Tuhan. Thank you Lord Jesus buat hari ini, buat bulan Juli ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati kita. Angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap berkat ini menjadi milikmu. Aku juga berdoa Tuhan, agar setiap mereka sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman, sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga situasi yang baik, pikiran yang baik. Bersama keluarga Anda diberkati senantiasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.